Batas pengumpulan file PPT itu hari Jumat jam 4, jadi jangan lupa di-upload, jangan terlambat. Terus kalau di Google Classroom tadi itu ada yang minta izin, sepertinya atas nama Felicia ya. Jadi Felicia itu bisa nanti dia nyusul kirimkan file videonya karena dia nggak bisa masuk di Google Meet ya, ada izin tadi. Jadi nanti tolong bisa kasih tahu ke dia, jangan lupa juga untuk setor file video ya, karena dia nggak masuk di sini. Oke, silakan bisa dimulai. Tadi Nurrahmah bisa dimulai kalau sudah siap ya. Baik. Baik, terima kasih kepada Ibu. Di sini media pembelajaran yang saya ambil yaitu aplikasi Brandly. Langsung saja dan aplikasi Brandly. Brandly adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi dan sebuah situs web belajar yang memungkinkan penggunanya untuk saling bertanya dan menjawab pertanyaan terkait dengan pembelajaran sekolah secara terbuka ke penggunaan lainnya. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berteman dengan pengguna lain dan berinteraksi melalui fitur pesan. Dengan fitur-fitur ini, aplikasi Brandly menyediakan platform yang lengkap untuk bertanya, menjawab, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan penggunaan lain dalam rangka belajar secara efektif. Nah, selanjutnya ada manfaat aplikasi Brandly. Yaitu aplikasi Brandly memiliki berbagai manfaat yang dapat membantu proses belajar, antara lain yang pertama itu akses mudah dan cepat, di mana setelah mendaftar dan mengunduh aplikasi Brandly, kamu bisa dengan mudah mengaksesnya kapan saja dan di mana saja melalui perangkat Android. Dan kedua itu metode pembelajaran yang menarik, di mana Brandly menawarkan metode pembelajaran yang menarik dan interaksi. Nah, di mana kamu bisa mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban yang baik, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan penggunaan lainnya. Yang ketiga itu belajar dalam komunitas, di mana aplikasi Brandly memungkinkan bahwa kamu untuk belajar dalam komunitas. Nah, ini berarti kamu bisa berinteraksi dan belajar bersama siswa lainnya, serta mendapatkan jawaban terpercaya dari tutor terverifikasi. Yang keempat itu meningkatkan pemahaman, di mana fitur dan bahasa yang terdapat di aplikasi Brandly ini sangat sederhana dan mudah dipahami, sehingga dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya, kekurangan aplikasi Brandly. Meskipun Brandly memiliki banyak manfaat, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kualitas konten bergantung pada komunitas, di mana kualitas konten Brandly ini sangat bergantung pada jawaban yang dimoderasi dari peserta komunitas. Artinya, terkadang jawaban yang diberikan oleh pengguna lain mungkin kurang akurat atau tidak lengkap. Nah, kedua, biaya berlangganan, di mana jika kamu ingin berlangganan Brandly Plus di iPhone, kamu akan dikenal biaya bulanan atau tahunan. Dan ketiga,
ketergantungan internet, di mana Brandly adalah platform online yang membutuhkan koneksi internet. Jadi jika kamu tidak memiliki akses internet yang stabil, kamu mungkin akan mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Nah, selanjutnya penggunaan aplikasi Brandly. Nah, berikut adalah cara menggunakan aplikasi Brandly. Yang pertama itu buka menu utama pada smartphone kamu. Selanjutnya cari icon aplikasi Brandly di antara aplikasi yang terpasang di aplikasi ter Cari icon aplikasi Brandly di antara aplikasi yang terpasang di perangkatmu. Jika belum memasang aplikasi Brandly, kamu bisa mengunduhnya dari Play Store atau dari Play Store. Dan ketiga, selanjutnya tekan ikon aplikasi Brandly untuk membukanya dan daftar atau masuk ke akun Brandly kamu. Jika kamu belum memiliki akun, kamu bisa mendaftar lebih dahulu. Setelah itu, setelah berhasil masuk, kamu bisa mengajukan pertanyaan atau mencari jawaban untuk pertanyaan yang sudah ada. Untuk mengajukan pertanyaanmu, kamu bisa menekan menu ASK dan memilih antara mengetik, mengambil foto, atau merekam suara untuk pertanyaanmu. Selanjutnya, jika kamu ingin mencari jawabannya, kamu bisa menggunakan fitur pencarian yang ada di aplikasi. Baik, itu saja. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Oke, thank you Nur Rahma. Tadi ya aplikasinya Brandly. Kita bisa lanjut lagi langsung ke siapa? Yang kedua? Saya, Bu. Ya, silakan bisa share screen. Tunggu Ibu, mau kasih keluar dulu ini. Oke, kalau sudah siap boleh dimulai aja ya. Untuk tadi Amelia yang kedua. Iya, Bu. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Ibu atas kesempatannya. Jadi media pembelajaran yang akan saya jelaskan di sini yaitu slideai.io. Jadi apa itu slideai.io? Ini merupakan platform yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu dalam membuat presentasi atau kayak PPT. Dia ini menggunakan algoritma pemrosesan bahasa alami dan desain otomatis untuk membantu pengguna membuat slide presentasi yang menarik dan efektif secara cepat. Dengan mengintegrasikan AI, platform ini dapat memberikan rekomendasi mulai dari desain, tata letak, dan bahasa untuk meningkatkan kualitas presentasi.
Baik, kemudian fitur-fitur yang disediakan ini yang pertama ada berupa template desain yang ditenagai oleh AI, kemudian ada pembuatan konten secara otomatis, yang ketiga ada analisis presentasi, yang keempat ada dukungan bahasa, yang kelima ini dia mencari topik atau kutipan atau poin-poin penting mengenai materi yang akan dibuatkan PPT. Kemudian yang ketiga ini ada dia menyediakan gambar yang premium. Kemudian slide selanjutnya ini ada fitur tambahan lainnya yaitu dia memberikan topik ke presentasi. Jadi kayak misalnya itu kita memasukkan rangkuman materi yang akan kita buatkan PPT, dia bisa web ini akan memberikan topik yang menarik untuk membantu presentasi kita atau pembuatan PPT-nya. Kemudian slide-nya ini bisa diekspor sebagai video. Slide selanjutnya, cara menggunakan slide AI.io ini yang pertama, kita dapat menginstalnya ini dari Google Workspace Marketplace atau menggunakan link yang tertera dalam PPT yang teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua, setelah kita menginstalnya, kita mengunjungi Google Slide. Di sini kita bisa buat presentasi baru atau buka presentasi yang sudah ada. Ini juga dapat menggunakan link untuk membuat presentasi kosong atau misalnya kita ingin mendesain sendiri. Kemudian yang ketiga, setelah tadi itu dapat menemukan slide AI ini di extension, kemudian masuk ke slide AI.io, kemudian masuk ke generate slides yang seperti tertera pada gambar. Kemudian yang keempat setelah itu mengklik generate slides-nya ini, kita akan melihat dialog seperti pada gambar. Nah, kalau sudah, ini kita bisa memasukkan rangkuman materi yang akan kita buatkan PPT-nya. Dan untuk saran, sebaiknya ini kita masukkan teks panjang supaya bisa menghasilkan PPT yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, kita dapat memilih berbagai tema dan juga dapat menambahkan warna pada PPT yang akan kita gunakan. Baik, mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, thank you Amelia. Sudah presentasi ya. Aplikasi AI ya untuk pembuatan PPT. Baik, lanjut ke penampil ketiga. Siapa? Saya, Ibu. Oke, silakan. Maaf, Nur Rahma, bisa tolong? Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan saya. Jadi di sini saya mengambil contoh media pembelajaran yaitu Quizlet. Slide selanjutnya. Apa itu Quizlet? Quizlet itu merupakan perangkat sederhana yang mudah digunakan serta inovatif yang dapat membantu peserta didik untuk belajar. Quizlet ini dapat diunduh melalui Play Store maupun website.
Quizlet merupakan salah satu situs web edukasi terbesar di dunia. Quizlet ini gratis pada website maupun aplikasi, maka dari itu keterjangkauan terhadap perangkat ini tidak perlu dilakukan lagi. Meskipun tersedia dalam bentuk aplikasi smartphone, Quizlet juga dapat digunakan meskipun dalam keadaan offline. Slide selanjutnya. Di sini ada fitur dalam Quizlet ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada flashcard. Di sini berisi sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak maupun berurutan, baik dengan mengklik button atau dengan putar otomatis. Kartu atau flashcard Quizlet ini berisi tentang materi ajar yang telah diset oleh guru. Yang kedua yaitu pelajari. Fitur ini berisi tentang sekumpulan pertanyaan yang terkait dengan materi ajar yang sudah disediakan dalam flashcard. Fitur pelajari hampir sama dengan soal berbentuk multiple choice atau MC, di mana peserta didik dapat memilih salah satu jawaban yang dirasa tepat. Yang ketiga itu ada tulis. Fitur tulis merupakan bentuk soal latihan seperti esai. Maka dari itu peserta didik akan menjawab pertanyaan yang disediakan dengan menulis atau mengetik jawabannya pada layar. Yang keempat itu ada pengeja. Pengeja ini merupakan salah satu media audio visual di dalam Quizlet. Selain terdapat tulisan, terdapat juga rekaman suara yang dapat kita dengarkan sebagai salah satu pertanyaan. Sama halnya dengan fitur tulis pengeja juga mewajibkan peserta didik untuk menulis atau mengetik jawaban pada layar, kemudian hasil jawaban akan tertera benar atau tidaknya. Yang kelima itu ada tes. Jadi ini merupakan alat evaluasi di dalam Quizlet yang paling kompleks. Pada fitur ini terdapat bentuk soal esai, mencocokkan pilihan ganda dan benar atau salah. Yang keenam itu ada mencocokkan. Ini merupakan salah satu alat tes mencocokkan dengan fitur game menghilang sebagai daya tarik bagi user atau peserta didik. Fitur game menghilang ini adalah ketika peserta didik mendrag dua buah kata yang cocok, maka kata-kata itu akan menghilang. Yang ketujuh itu ada gravitasi. Ini merupakan sekumpulan soal yang dibuat seperti meteor yang jatuh ke bumi dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Tes ini melatih kecepatan menjawab dan mengetik jawaban pada layar. Yang ke-8 itu ada live. Quizlet Live merupakan fitur yang paling menarik karena peserta dapat berkelompok dan membuat grup untuk kemudian berlomba-lomba dalam mengerjakan tes. Slide selanjutnya. Adapun kelebihan Quizlet sebagai media pembelajaran. Yang pertama itu, Quizlet ini merupakan aplikasi yang tidak berbayar dan mudah untuk digunakan baik untuk peserta didik maupun guru. Peserta didik tentunya akan lebih antusias dalam pembelajaran sebab Quizlet ini semacam game yang bisa mereka mainkan meskipun game dalam Quizlet berisi berbagai pertanyaan yang berasal dari materi ajar yang telah ditampilkan dalam flashcard. Yang kedua, Quizlet ini menyediakan media pembelajaran yang membantu peserta didik untuk lebih independen dalam belajar, baik melalui laptop, personal komputer, maupun smartphone. Yang ketiga, dengan menggabungkan belajar dengan permainan sosial yang mengasihkan, fitur Quizlet Live dalam aplikasi Quizlet dapat memotivasi siswa untuk mulai belajar secara mandiri sebagai upaya untuk mempersiapkan permainan atau game dalam Quizlet. Yang terakhir, Quizlet ini menjembatani antar para peserta didik dengan gaya belajar visual, audiovisual, maupun kinestetik. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi Quizlet tidak hanya terdapat gambar-gambar dalam flashcard, akan tetapi juga disediakan button untuk pengeja kata baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa lainnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu.
Oke, thank you, Emi. Emi sendiri sudah pernah pakai Quizlet atau belum? Kemarin saya sempat coba, Ibu. Gimana? Susah dipakainya atau mudah? Agak susah, Ibu. Cuman karena kemarin saya kan tidak lama pakainya, kayak belum saya pelajari semua lagi di dalam Oh, aplikasinya itu. dia gratis. Banyak yang gratis atau banyak yang terbatas pro gitu? Kalau saya pakai kemarin itu kebanyakan gratis, Ibu. Oke, menarik ya aplikasinya Quizlet ya. Lanjut untuk penampil selanjutnya siapa yang mau tampil? Saya, Ibu. Oke, Nur Rahma Jumalian. Ini beda ya dengan Nur Rahma M Suma ya. Ya, silakan. Baik, di sini saya akan memaparkan media pembelajaran e-learning. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Langsung saja ke pengertian e-learning. E-learning merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital, khususnya internet, untuk menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran, interaksi antar peserta didik dan mengajar, beserta aktivitas pembelajaran lainnya secara fleksibel dan mandiri. Slide selanjutnya. Adapun fitur dari e-learning ini, e-learning merupakan platform pembelajaran online yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan akses ke berbagai materi pembelajaran, modul interaktif, tes, dan forum diskusi. Fitur-fitur e-learning meliputi fleksibilitas waktu dan tempat, aksesibilitas yang luas melalui perangkat digital, pelacakan kemajuan belajar secara real time, serta interaksi antar siswa dan pengajar melalui berbagai media seperti video konferensi dan pesan instan. Dengan fitur-fitur ini, e-learning memungkinkan pembelajaran yang lebih terjangkau, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Slide selanjutnya. Adapun kelebihan dan kekurangan e-learning, yang pertama kelebihan. Yang pertama dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Dan yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Selanjutnya, adapun kekurangan dari e-learning. Yang pertama, keterbatasan akses internet. Yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Yang ketiga, minimnya pemahaman terhadap materi. Dan yang terakhir, minimnya pengawasan dalam pembelajaran. Slide selanjutnya. Cara penggunaan e-learning. Adapun cara langkah-langkah yang dapat diikuti, yang pertama, pendaftaran dan akses platform. Siswa dan pengajar perlu mendaftar ke platform e-learning. Setelah berhasil mendaftar, mereka akan mendapatkan akses ke konten pembelajaran dan fitur-fitur lainnya. Yang kedua, konten pembelajaran interaktif. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran interaktif seperti video pembelajaran, presentasi teks, dan multimedia lainnya. Mereka dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang ketiga, diskusi online. Siswa dan pengajar dapat berpartisipasi dalam diskusi online melalui forum dan fitur chat. Ini memungkinkan pertukaran ide, diskusi tentang materi pembelajaran, dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, kelas virtual. Pengajar dapat mengadakan kelas virtual secara langsung melalui video konferensi. Ini memungkinkan interaksi real time antara pengajar dan siswa, termasuk pemberian ceramah, demonstrasi, dan sesi tanya jawab. Yang kelima, asesmen online.
Siswa dapat mengikuti tes dan kuis online untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Yang keenam, penggunaan sumber daya digital. Siswa dapat mengakses berbagai sumber daya digital seperti e-book, jurnal, dan sumber daya pendukung lainnya. Yang ketujuh, kolaborasi proyek. Siswa dapat bekerja sama dalam proyek-proyek kelompok menggunakan fitur kolaborasi yang disediakan oleh platform e-learning. Yang kedelapan, pelatihan keterampilan. Platform e-learning juga dapat digunakan untuk pelatihan keterampilan, baik untuk siswa maupun tenaga kerja. Dan yang terakhir, pembelajaran mandiri. E-learning memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri, sesuai dengan jadwal dan tingkat kenyamanan mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Oke, tadi Nurrahma ya, Nurrahma Jumalian. Boleh dikasih contoh nggak e-learningnya itu apa? Soalnya kan tadi kamu nggak menyebutkan spesifik e-learningnya itu apa. Kepikiran apa contohnya untuk e-learning ini? Semacam kayak pembelajaran online yang di sekolah, Ibu. Iya, Pada contohnya seperti apa? Ada aplikasi kah atau website kah? Namanya apa? Bisa kasih contoh? Yang kamu tahu apa? Mungkin website apa gitu atau aplikasi apa yang dipakai untuk e-learning? Kalau aplikasi atau website yang kita pakai untuk mata kuliah ini apa? seperti website Google Meet, Ibu. Google Meet sudah ada yang teman kita yang punya selain itu? Seperti Zoom. Oke, Zoom belum ada ya? Iya, Bu. Itu masuk e-learning kah? Atau eh, dia masuk e-learning atau dia hanya teleconference gitu untuk video call? Masuk nggak dia untuk e-learning, pembelajaran elektronik? Iya, masuk, Ibu. Karena dia di itu juga bisa berinteraksi dengan kayak kelas online. Begitu, Ibu. Oke, sip. Thank you, Nurrahma. Lanjut ke penampil yang lain yang belum, silakan. Saya, Ibu. Nilam ya, ya silakan Nilam. Ibu. Baik, di sini saya mengambil media pembelajaran Perplexity EA. Nah, apa itu Perplexity EA? Perplexity EA adalah teknologi search engine berbasis EA yang membantu banyak orang. Dia merupakan mesin pencari dan chatbot yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau EA untuk menyajikan informasi kepada pengguna. Perplexity AI ini memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi yang tepat dan akurat, menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan jawaban yang lebih komprehensif dan mudah dipahami.
Dalam pendidikan, Perplexity AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar, membantu guru dan siswa dalam menghasilkan materi pembelajaran yang lebih interaktif dan informatif. Apa saja Perplexity AI ini hampir mirip dengan ChatGPT. Perplexity AI ini dapat diakses melalui website atau juga melalui aplikasi dengan mendownloadnya di App Store atau Play Store. Nah, apa saja fitur Perplexity AI? Yang pertama ada fitur mesin pencarian. Perplexity AI ini berfungsi sebagai mesin pencari berbasis AI yang dijalankan seperti chatbot. Fitur ini merupakan inti dari Perplexity dan sangat membantu penggunaannya. Setiap pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh chatbot ini dengan jelas dan akurat. Yang kedua, pencantuman sumber pencarian. Perplexity AI ini dilengkapi dengan fitur kurasi sumber, di mana setiap jawaban yang dikutip oleh Perplexity ini akan disertakan pada hasil pencarian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas jawaban yang diberikan. Yang ketiga, Threads. Selain sebagai chatbot AI, Perplexity ini dapat dijalankan sebagai platform media sosial melalui fitur Threads. Dengan fitur ini, pengguna dapat berbagi dan berinteraksi dengan pengguna lain, menjadikannya lebih dari sekadar chatbot, tetapi juga sebagai wadah untuk berdiskusi. Apa saja fungsi dari Perplexity AI ini? Yang pertama, fungsinya itu mencari informasi secara real time. Perplexity AI ini dapat mencari informasi secara real time dari berbagai sumber di internet yang membantu dalam riset kata kunci dengan lebih cepat. Yang kedua itu pemrosesan bahasa alami. Perplexity AI ini menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk memberikan jawaban yang akurat. Yang ketiga itu chatbot. Perplexity AI ini dapat digunakan sebagai chatbot yang dapat mengajukan berbagai pertanyaan dan memenuhi keingintahuan. Apa saja manfaat dari Perplexity AI ini? Yang pertama itu mengurangi waktu dan usaha. Perplexity AI ini memudahkan pembelajaran dengan menyediakan jawaban cepat dan efisien. Pengguna dapat menginput pertanyaan atau mengirimkan tugas, dan Perplexity AI ini akan menyediakan jawaban yang akurat dan relevan. Yang kedua itu mengurangi kesalahan. Perplexity AI ini menggunakan algoritma pembelajaran yang membantu mengurangi kesalahan dalam pembelajaran. Dengan menggunakan Perplexity AI, pengguna dapat memperoleh jawaban yang lebih akurat dan relevan yang dapat membantu mereka dalam memahami materi. Yang ketiga itu mengurangi stres. Perplexity AI ini dapat membantu mengurangi stres dalam pembelajaran. Dengan menggunakan Perplexity AI, pengguna dapat mendapatkan jawaban dengan mudah tanpa perlu mengirimkan pertanyaan ke guru atau mengambil referensi dari sumber lain. Yang terakhir itu mengurangi kebutuhan bahasa. Perplexity AI ini dapat membantu pengguna dalam mengurangi kebutuhan bahasa, karena Perplexity AI ini dapat mengolah dan menyediakan jawaban dalam bahasa yang lebih mudah dan yang mudah dipahami. Adapun kelebihan dan kekurangan Perplexity AI ini, kelebihan yang pertama itu sumber yang kredibel. Hasil pencarian dari Perplexity AI ini didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel, sehingga pengguna dapat lebih yakin dengan keakuratan informasi yang diberikan. Kelebihan yang kedua itu menggunakan pemrosesan bahasa alami. Perplexity AI ini menggunakan pemrosesan bahasa alami untuk menghasilkan jawaban yang lebih komprehensif dan mudah dipahami. Yang kekurangan yang pertama itu kualitas respon. Dalam serangkaian tes yang dilakukan, ChatGPT Plus memberikan respon yang lebih baik dibandingkan Perplexity. Kekurangan yang kedua itu ChatGPT Plus lebih canggih karena dapat diinstal menggunakan plugin serta mengakses mode penjelajahan web baru. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Oke, thank you Nilam. Jadi sudah ada beberapa ya aplikasi AI yang saya sendiri pun baru tahu ya. Jadi harapannya adik-adik di sini bisa lebih banyak juga mengenal media ya yang baru. Oke, lanjut
Ke penampil yang lain yang belum, silakan. Saya Ibu. Rizka, ya, silakan Rizka. Rahma, tolong bagikan PPT-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Desain pembelajaran yang saya ambil itu yaitu aplikasi Neurpod. Slide selanjutnya. Pertama itu pengertian Neurpod. Neurpod merupakan media pembelajaran berbasis internet yang dapat diakses melalui website atau diunduh melalui Play Store dan perangkat lainnya yang mendukung. Neurpod ini termasuk ke dalam jenis media pembelajaran multimedia. Neurpod juga dapat mendukung dalam melakukan pembelajaran yang efektif. Neurpod ini dapat diakses dengan mudah oleh guru maupun siswa. Guru dapat membuat folder pembelajaran dengan mudah, menambahkan fitur interaktif ke presentasi mereka, seperti kuis, jejak pendapat, dan video. Kemudian siswa dapat mengaksesnya hanya menggunakan kode yang diberikan oleh guru. Slide selanjutnya. Adapun fitur-fitur yang tersedia di dalam Neurpod yang dapat membantu guru dalam pembelajaran agar lebih menarik perhatian siswa dan memudahkan siswa untuk memahami konten atau isi dari materi yang diajarkan. Berikut beberapa jenis-jenis fitur Neurpod. Yang pertama itu slide presentasi, yang kedua video, yang ketiga web content, yang keempat Neurpod, yang kelima simulasi, yang keenam kunjungan lapangan VR, yang ketujuh SWAY, yang kedelapan time to claim, yang kesembilan pertanyaan terbuka, yang ke-10 matching pairs, yang ke-11 quiz, yang ke-12 draw it, yang ke-13 polling, yang ke-14 fill in the blank, dan yang terakhir test memory. Slide selanjutnya. Adapun kelebihan dari Neurpod yaitu Neurpod sangat bagus digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif. Dapat diakses dengan mudah. Yang kedua, interaktif dan menarik. Neurpod memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa dengan fitur-fitur seperti kuis, survei, dan aktivitas kolaboratif. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Platform ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif melalui perangkat mereka sendiri. Yang keempat, kemajuan pembelajaran yang terukur. Neurpod ini menyediakan alat untuk melacak kemajuan siswa dan menganalisis data sehingga memungkinkan guru untuk membuat keputusan pembelajaran yang lebih terukur. Yang kelima, fleksibilitas dalam pengajaran. Guru dapat mengakses dan mengirim materi pembelajaran dari mana saja, memberikan fleksibilitas dalam pengajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Dan yang terakhir, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Yang dimana penggunaan Neurpod ini membantu guru untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk masa depan yang semakin terhubung secara digital. Adapun kekurangan pada aplikasi Neurpod yaitu yang pertama ketergantungan pada teknologi. Jika terlalu banyak mengandalkan platform digital seperti Neurpod, siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan kurang mengembangkan keterampilan pembelajaran offline.
Yang kedua itu kesulitan teknis. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran bisa menjadi tantangan bagi guru dan siswa yang kurang terampil dalam menggunakan perangkat digital atau mengatasi masalah teknis. Yang ketiga, kesengajaan aksesibilitas. Yang keempat, gangguan fokus, dan yang terakhir dibutuhkan persiapan yang lebih lama, yang dimana pembuatan materi pembelajaran interaktif dalam Neropod mungkin membutuhkan lebih banyak waktu dan persiapan daripada pendekatan pembelajaran tradisional. Slide selanjutnya. Adapun beberapa langkah-langkah untuk menggunakan Neropod. Yang pertama itu membuat akun atau masuk, yang dimana kita membuat akun baru dengan mengunjungi situs web Neropod dan mengikuti proses pendaftaran. Yang kedua, buat atau pilih materi pembelajaran. Setelah masuk aplikasi, kita akan disarankan ke dashboard Neropod. Di sini kita dapat memilih untuk membuat materi pembelajaran baru atau memilih dari koleksi materi yang sudah ada. Yang ketiga itu membuat presentasi, yang dimana jika kita memilih untuk membuat materi sendiri, dimulai dengan membuat presentasi baru. Kita dapat menambahkan slide baru, gambar, video, teks, kuis, survei, dan aktivitas lainnya sesuai kebutuhan. Yang keempat, mengatur pengaturan presentasi, yang dimana kita mengatur pengaturan presentasi seperti nama, deskripsi, dan pengaturan keamanan. Kita juga dapat menentukan apakah presentasi akan dijadwalkan atau dikirim langsung. Yang kelima, mengirim atau menjadwalkan presentasi. Setelah selesai membuat presentasi, kita dapat memilih untuk mengirimnya secara langsung mengirimnya langsung ke perangkat siswa atau menjadwalkannya untuk digunakan di kelas pada waktu yang ditentukan. Yang keenam itu mengajar dengan Neropod, yang dimana saat presentasi dimulai, guru dapat mengontrol alur presentasi dari perangkat guru, sementara siswa mengikuti melalui perangkat mereka masing-masing. Yang ketujuh, melacak kemajuan siswa. Selama atau selesai presentasi, kita dapat melacak kemajuan siswa dan menganalisis data melalui laporan yang disediakan oleh Neropod. Yang kedelapan, berinteraksi dengan siswa. Fasilitas diskusi, menjawab pertanyaan, dan berinteraksi langsung dengan siswa selama presentasi menggunakan fitur-fitur interaktif yang disediakan oleh Neropod. Yang kesembilan, evaluasi dan umpan balik. Setelah presentasi selesai, digunakan hasil evaluasi dan umpan balik dari siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka dan menyempurnakan pengajaran di masa mendatang. Yang ke-10, meningkatkan pengalaman pembelajaran. Terus menggunakan Neropod untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan bermanfaat bagi siswa. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, thank you. Tadi Rizka ya yang presentasi. Ini dia semacam kayak apa namanya? Tiba-tiba saya lupa apa nama websitenya. Dia kayak website Google Classroom begitu, Kak Dek? Sudah pernah pakai, Rizka? Belum, Ibu. Oh, belum ya. Soalnya saya juga buka itu dia ada banyak fitur-fitur begitu ya. Cuman saya belum pernah tahu, jadi baru buka websitenya. Jadi ya bolehlah nanti kita bisa explore lagi ya. Tapi kamu belum pernah nyoba juga? Belum, Ibu. Dapat dari mana itu website ini? Berarti. Di Google, Ibu. Oke. Ya, ada banyak berarti ya website pendidikan. Oke, lanjut
Yang terakhir ya, Aisyah berarti ya. Silakan Aisyah. Rahma bisa tolong sharekan. Nah, aplikasi yang saya ambil itu Question Eye. Slide selanjutnya. Nah, apa itu Question Eye? Question Eye adalah aplikasi platform yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk membantu dalam mengelola pertanyaan dan jawaban. Aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat kuis, ujian, atau forum diskusi yang dapat diakses secara online. Question Eye dapat membantu dalam menyusun pertanyaan, mengelompokkan jawaban, dan memberikan analisis terhadap data yang dihasilkan. Slide selanjutnya. Aplikasi Question Eye ini sangat cocok untuk pembelajaran karena berbagai alasan. Yang pertama, aplikasi ini memberikan pengalaman pembelajaran yang interaktif melalui fitur kuis dan ujian yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kedua, dengan menggunakan kecerdasan buatan AI, aplikasi ini dapat memberikan umpan balik secara otomatis terhadap jawaban yang diberikan, memungkinkan siswa untuk belajar dari kesalahan mereka. Slide selanjutnya. Nah, adapun keunggulan aplikasi Question Eye antara lain, yang pertama itu interaktif. Memiliki fitur kuis dan ujian dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Kedua, umpan balik. Memberikan umpan balik secara otomatis terhadap jawaban yang diberikan, membantu pengguna belajar dari kesalahan. Ketiga, kemudahan pengelolaan. Memudahkan pengguna dalam menyusun pertanyaan, mengelola jawaban, dan menganalisis data. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Baik, itulah presentasi dari saya. Silakan kepada Ibu. Apa kekurangan dan kelebihannya Aisyah kalau yang question.ai ini? Ada nggak informasinya? Aisyah, bisa dijawab nggak? Kamu cari juga nggak kelebihan dan kekurangannya? Tidak Ibu, kemarin ada lupa cari kekurangannya dan kelebihannya. Berarti kurang lengkap dong informasinya. Ya Bu. Kamu sendiri sudah pernah coba belum? Belum Ibu, cuman kayaknya ini kayak mirip ChatGPT Bu. Mirip apa? Mirip sama ChatGPT. Cici mirip kayak gitu. Kalau tadi sih informasi saya juga belum pernah sih, makanya kan ada presentasi ini biar kita tahu media yang terbaru. Kalau question.ai tadi yang saya dengar dari informasi kamu, dia itu semacam AI tapi untuk mengerjakan soal gitu kan, dia untuk mencari jawaban gitu. Matematika juga Ibu, kayak ada soal begitu, terus bisa difoto di sini, terus nanti muncul jawabannya. Ya, boleh nanti dicoba ya, Aisyah. Oke. Ya, thank you Aisyah. Berarti sudah selesai ya yang tampil di sesi malam ini ya.
saya sudah nilai juga. Bisa dilihat daftar dari media yang sudah kalian tampilkan ya, mulai dari yang tadi siang sampai yang malam ini kalian juga bisa lihat ya. Semoga harapannya bisa share juga nanti yang, karena ini yang masuk cuma 7 orang ya, jadi bisa share nanti di teman-teman yang tidak masuk malam ini. Semoga kalian juga bisa lihat presentasi yang tadi gitu ya, dan bisa tahu juga ya media yang baru itu seperti apa. Dan saya sendiri juga akhirnya tahu gitu ya. Mungkin itu untuk pertemuan ke-9. Saya ucapkan terima kasih adik-adik sudah bergabung walaupun malam hari ya. Dan mohon maaf sebelumnya berarti sudah mengganggu waktu istirahatnya ya. Jadi pertemuan 9 sudah selesai. Kita nanti minggu depan libur ya. Kalau dilihat di kalender itu ada cuti bersama minggu depan di tanggal 9. Jadi kita libur untuk Google Meet-nya. Saya juga nggak kasih tugas ya. Tapi nanti kita masuk lagi di pertemuan ke-10 itu di tanggal 16 April gitu ya. Oke. Terima kasih adik-adik. Saya tutup ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.